Halo guys, gue dengan Ariku lagi di sini ya. Kanan dikit kayaknya. Di sini buat tempat ini nih. Oke guys, gue dengan Ariku di sini ya. Gue udah pusing banget ya, ini karena bentuk kekesalan gue sendiri, makanya gue buat video ini. Jadi udah banyak banget dibilangin di YouTube gue cara sembuh dari GERD dan dispepsia itu gimana, dan kenapa kamu kena GERD dan dispepsia sampai berbulan-bulan. Oke? Ini sebelum saya mulai ya, ini video ini khusus untuk yang kena anxiety dan dispepsia, atau kalau mau bilang GERD lah, kalau gue sebutnya dispepsia karena nggak hanya GERD ya, karena kita cuman kebanyakan gas lambung dan asam lambung aja, cuman rasa panas udah nggak ada segala macem gitu ya. Jadi ini khusus untuk mereka doang ya. Jika kamu hanya GERD, hanya dispepsia doang, tanpa ada rasa takut mati, tanpa takut terkena penyakit berat, sedikit-sedikit ke IGD, nah itu udah kemungkinan ada anxiety-nya. Cuman mungkin bukan anxiety disorder, cuman mungkin karena anxiety karena si lambungnya belum sembuh. Insya Allah kalau lambungnya sudah sembuh, anxiety kamu pun menghilang. Jadi bukan gangguan jiwa, tapi gangguan jiwa momentarily lah ya. Jadi cuman ya karena lagi ada sakit itu aja gitu. Jadi sakitnya dihilangin, anxiety-nya hilang. Insya Allah seperti itu. Oke, ini khusus buat mereka aja ya. Jadi yang bukan mereka, bukan yang hanya menderita GERD biasa atau menderita dispepsia biasa, jangan nonton video ini karena mungkin berbeda sama kamu cara sembuhnya. Jika kamu menderita juga anxiety, jika kamu takut sama sesuatu, takut semua hal, takut keluar rumah, takut jatuh di jalan, takut mati, takut terkena penyakit berat, mimpi buruk, sampai nggak bisa tidur, plus dispepsia yang nggak sembuh-sembuh, nonton video ini. Ini gue maksudnya cepet banget ya guys ya. Dan gue pun baca biar nggak kelibet lidah gue. Nomor satu yang paling penting adalah jam makan. Ya, banyak dari kalian ngomong sama gue di YouTube, di Facebook, di Instagram ngomong, Mas, gue udah jalanin pola 4P cuma nggak sembuh-sembuh. Iya, cuman yang gue tanya pola apa? Pola makan apa? Ternyata dia makan, iya, gue udah nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan ini. Gue nggak nyuruh itu. Nomor satu itu bukan itu. Nomor satu itu jangan telat makan. Oke, gue nggak nyebut menu ya di sini ya. Nomor satu yang paling penting adalah jangan telat makan. Jadi jam makan itu mesti bener-bener dipatuhi. Jadi kamu makan berdasarkan jam. Menurut aku makannya adalah setiap 4 jam sekali kamu makan. Which is lapar nggak lapar, kalau udah 4 jam makan. Dah, kalau pasti nanya, Mas, gue kelingan segala macam, gue gimana? Udah, itu nanti sembuh sendiri. Kalau diikutin aja udah caranya. Oke. Terus nomor 2, porsi makan. Porsi makan itu adalah 3/4 kamu makan ya. Jadi 4/4 itu porsi yang biasa kamu makannya 3/4 ya. Jadi makan berat. Jadi setiap 4 jam makannya makan apa, Rik? Makan berat. Makan berat kamu biasa, cuman porsinya dikurangin 1/4 gitu ya. Atau lebih juga nggak apa-apa lah gitu. Daripada lo kurus kan nggak sembuh-sembuh, mendingan lo gendut cuma sembuh. Terus lo kurus, lo dibilang temen lo bilang lo kurusan, anxiety lagi lo. Jangan sakit berat. Terus nomor 3 adalah vitamin jika perlu. Oke, ini banyak banget yang nggak ngikutin ini ya. Sekarang gini, jika kamu terkena dispepsia berbulan-bulan, akhirnya kan berpengaruh ke psikis kamu, ke kejiwaan kamu kan. Kamu jadi takut keluar, takut kemana-mana. Akhirnya juga tubuh kamu kekurangan vitamin karena mungkin asam lambungnya kebanyakan, jadi malabsorpsi mungkin ya. Jadi makanan yang kamu cerna tidak berpengaruh banyak terhadap tubuh kamu karena sudah habis duluan sama si asam lambung. Oleh karena itu orang-orang yang seperti itu boleh ditambah dengan vitamin. Baik lagi ini cara gua nggak pakai obat, just vitamin. Ya, adalah contoh misalnya kamu kurang fokus. Gue nonton YouTube lu kurang fokus, gue baca kurang fokus. Oke, berarti kamu kurang vitamin B kompleks. Atau gue suka ngerasa kesemutan di sini, di ujung jari, di ujung kaki, berarti B kompleks vitaminnya. Terus ada juga vitamin kalmakzing buat kamu-kamu yang pencernaannya kayaknya perlu dibantu dengan vitamin, minum kalmakzing. Nyeri-nyeri di sini kalmakzing. Ada lagi yang di sini pegel banget, minum omega 3 ya. Jadi vitamin yang saya anjurkan untuk menambah daya tahan tubuh kamu agar kamu nggak terlalu mikirin rasa psikosomatisnya adalah 4 vitamin. 1, B kompleks yang isinya 50 mg ya. Jadi itu mereknya banyak, ada Wellness, Natur, banyak lah. Ntar gue kasih di sini. Nah, belinya kayak gitu. Itu isinya sama semua, mereknya aja beda-beda. Oke. Terus ada kalmakzing, ada omega 3. Omega 3 juga bisa buat stres. Sama satu lagi vitamin D3.
Man biasanya ini vitamin D3 sudah ada di Kalmaxin yang udah ada vitamin D3-nya. Jadi kamu tinggal beli satu vitamin itu untuk sebulan. Dan apakah boleh diminum semuanya? Boleh. Dan nanti pipis kamu bakalan kuning. Kenapa? Karena kelebihan vitamin pasti keluar lewat air seni. Jadi vitamin itu tidak mengendap di tubuh, guys. Ya, jadi itu bagus gitu. Itu makanya kencing kamu kuning. Jadi kalau kamu kencing kamu kuning, kamu jangan takut. Memang begitu. Oke, nomor 4 adalah menu makan. Sekarang gini, gue nggak pernah di YouTube gue ngomong nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, nggak boleh makan ini, nggak ada. Gue cuma ngomong hati-hati sama makanan yang mengandung gas. Mengandung gas apa aja, boleh search di Google. Itu dari kacang, kol, segala macam lah, ada lah. Apakah boleh dimakan, Rick? Boleh. Dicoba aja sendiri. Oke? Dicoba aja. Gue nggak pernah nyuruh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Nggak pernah. Itu berlaku hanya untuk orang yang menderita dispepsia organik. Ya, sedangkan kita orang yang anxiety biasanya dispepsianya fungsional, bukan organik. Jadi apakah boleh makan sambal? Nggak apa-apa, karena nggak ada luka di sini. Tapi balik lagi, kamu cari tahu sendiri. Dalam artian gini, kamu makan apa aja, bebas, silahkan makan apa aja. Tapi kamu harus makan nih, begitu makan kamu dengerin nih perut kamu nih. Gue kembung nggak ya? Gue coba naik tangga deh, naik tangga gue ngos-ngosan nggak ya? Kalau ngos-ngosan berarti makanannya salah. Jadi jangan dimakan lagi. Oke, jadi diperhatiin. Rick, gue makan buah, silakan makan buah. Walaupun resikonya tinggi tuh kalau buah ya. Beberapa buah ada yang bikin naik gitu. Cuman nggak apa-apa, kamu mesti tahu yang bikin kumat tuh makanan apa. Kenapa? Balik lagi, karena kamu anxiety. Karena kamu ada rasa takut. Agar kamu tidak takut lagi, kamu harus mencari tahu sendiri makanan apa yang bikin kamu kumat. Minuman apa yang bikin kamu kumat. Obat apa yang bikin kamu kumat. Itu kamu mesti tahu. Karena kalau kamu sudah tahu itu, kamu anxiety-nya akan menurun jauh lebih tinggi. Gitu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak tahu, contoh misalnya kamu nggak tahu kalau makan jengkol kumat ya, misalnya. Ternyata, habis kamu makan jengkol, kamu keluar rumah, tiba-tiba keringetan dingin, deg-degan, gue kenapa nih, terus kamu takut. Anxiety-nya naik, kamu bisa ke panic attack itu di jalan. Tapi kalau kamu tahu jengkol bikin kumat, sehabis kamu makan jengkol, habis itu tadi gue makan jengkol nih, gue mesti hati-hati nih. Oke, jadi begitu kamu keluar rumah, oh iya nih gara-gara jengkol, udahlah. Udah, nggak akan ada rasa takut, karena kamu tahu gue kumat gara-gara tadi gue bandel. Habis makan kacang, atau habis makan jengkol, atau habis makan coklat, ya udah. Tapi balik lagi, semua orang beda-beda. Ya, saya sama teman saya sendiri, sebelah saya pun juga beda. Saya nggak bisa minum susu, saya kalau minum susu langsung kembung, teman saya bisa. Tapi saya bisa minum kopi, dia nggak bisa minum kopi. Oke, jadi beda-beda. Jangan ada yang nyamain, lo makan ini kumat ya, ini kumat ya. Jangan ada. Pokoknya tiap orang beda. Jadi dicobain aja sendiri, karena setiap orang beda, kumatnya gara-gara apa, dan lambung orang beda-beda. Dan ingat, ini hanya khusus anxiety dan dispepsia. Yang nggak anxiety atau yang dispepsia organik harus jaga makan sesuai aturan dokter. Oke, terus yang kelima, jangan nonton YouTube lain soal GERD dan dispepsia. Oke? Karena itu asli banyak banget, gue nyampe pusing, kepala gue mau meledak gitu ya, ngomong sama orang-orang itu gitu ya, yang DM gue. Dia nanya, Mas, gue makan rebusan doang. Ada yang ngomong, Mas, gue makan ikan doang. Gue bilang, oh my god, apa-apaan sih gitu. Mas, gue gini, lu itu kan dispepsia, lu kena sakit lambung gara-gara kecemasan lu tinggi kan? Iya kan? Kalau emang gara-gara itu, lu jangan bikin menambah cemas lagi gitu loh, maksud gua. Lu bukan penderita dispepsia yang kronis gitu, yang lambungnya udah tipis banget gitu, yang harus jaga makan, bukan. Lu kan gara-gara kena depresi sama anxiety gitu. Itu beda. Kalau yang udah parah banget, iya harus makan kukusan, harus makan ikan, harus ini, harus oil, ribet lah. Kita enggak. Kita gara-gara pikiran, yang kita sembuhin pikirannya dulu. Nanti lambung ikut sembuh. Cuman gimana caranya kita bisa nyembuhin pikiran kita kalau lambung kita tetap sedikit-sedikit naik, sedikit-sedikit ngok, badan sedikit nggak enak, kan nggak mungkin. Oke? Jadi nomor satu, tetap jaga pola makan dulu. Setelah itu baru kita ngerubah pola pikir kita. Gitu guys. Ya, jadi sekali lagi jangan nonton YouTube lain masalah sembuh dispepsia dan GERD. Kalau memang kamu sudah positif, oke Rick, gue ada anxiety, gue ada panic attack, dan gue ada dispepsia, udah nonton YouTube gue aja udah. Cara sembuhin GERD-nya gimana. Karena kalau campur-campur, gue 4P juga, tapi gue makan rebusan doang. Nggak bisa guys, serius. Nggak bisa. Oke, terus yang keenam adalah
rubah, jangan rebahan di saat habis makan ya. Itu penting banget, dan itu kebanyakan naik di situ. Kebanyakan orang yang udah makan 4 jam sekali, makannya berat, tapi habis makan dia rebahan. Ya, itu berarti posisi dia langsung rebahan, asam lambungnya naik ke sini, itu pasti, apalagi kalau lagi tinggi. Jadi kalau mau rebahan sesudah makan, itu tunggu 2 jam atau 3 jam. Jadi 2 jam itu minimal banget, atau 3 jam. Oke, sebalik lagi tadi, Rick, gue makan 4 jam sekali sampai kapan? Sampai perut kamu enakan. Kita taruh 4 minggu ya. 4 minggu kamu makan 4 jam sekali. Atau 2 bulan lah, 2 bulan kamu makan 4 jam sekali. Kalau udah bisa, mundurin jadi 5 jam sekali makan. Dan harus ingat loh, jam makan harus nggak boleh telat. Dan habis itu kalau udah bisa, baru kamu mundurin menjadi setiap 6 jam sekali. Setiap 6 jam sekali itu adalah makannya orang normal. Orang normal itu makan 6 jam sekali ya, guys, gitu. Jadi kalau gue suruh kamu makan tiap 4 jam sekali, why not? Nggak masalah harusnya. Oke, terus selain jangan rebahan, satu lagi, kamu mesti biarin posisi kamu, tubuh kamu tegap begini duduknya, nggak boleh begini. Ya, nggak boleh sambil begini miring, nggak boleh. Jadi mesti tegap, gaya ABRI lah. Kamu bayangin ABRI kalau duduk gimana tegap. Jadi kenapa tegap? Karena lambung dari sini ke atas ini mesti langsung naik ke atas dengan vertikal tegap. Saluran kerongkongannya mesti tegap, nggak boleh bengkok gitu. Itu yang ngebikin dia nggak ada rasa-rasa panas, nggak ada rasa-rasa kecekek di leher. Kalau kamu bengkok begini, itu berarti kan di sini ada lekukan. Ya, jadi istilahnya dari lambung ke sini nggak langsung keluar gitu. Kamu kan sulit sendawa, kamu kan ngerasa tercekek di sini. Kamu kan ngerasa nggak enak di sini dan nggak enak di sini. Ya itu gara-gara kamu sering bungkuk, sering miring, sering apa. Jadi kalau duduk tetap tegap. Kalaupun rebahan juga tetap tegap. Jadi usahakan tegap, jangan bongkok. Terus kalau kamu buka baju, di sini jangan sampai ada garis nih. Gara-gara kamu sering bongkok, biasanya cowok cewek biasanya sini ada garis nih. Gara-gara dia sering gini nih. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalaupun kamu seneng banget main handphone, tolong main handphonenya begini. Nonton TV pun begini, senderan yang tepat, ini tegap. Itu penting banget guys. Kalau nggak, lo bakalan ribet banget masalah tenggorokan lo kenapa-napa. Oke, terus yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah konsisten. Banyak yang bilang, bang gue udah sembuh, gue bandel lagi, gue kumat lagi. Ya emang begitu. Kalau kamu mau sembuh secara konsisten, kamu mesti jaga pola makan ini secara konsisten juga. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kamu akan tahu sendiri. Begitu 4 bulan kamu dijalanin, kamu akan mulai kehilangan rasa-rasa yang sering kelengan, sering mulut pahit, gitu-gitu mulai hilang, dan kamu akan bandel lagi, dan kamu akan kumat lagi. Begitu kumat, kamu harus mulai lagi jaga makan lagi 4 jam sekali selama 3 mingguan, 2 mingguan. Kayak gitu, kamu akan belajar sendiri nanti. Gitu ya, jadi istilahnya kalau 4P kamu, pola makan kamu tidak konsisten, sembuh kamu juga nggak konsisten. Oke, terakhir yang paling penting, nomor 8 adalah bukan dengan obat. Oke, ya guys, come on, bukan dengan obat. Ya, nggak bisa. Gue udah coba semuanya, obat nggak bisa. Ini semua harus sembuh dengan kamu sendiri, ngerubah pola hidup dan pola makan kamu. Bukan dengan obatnya apa, gue minum obat langsung sembuh nih dispepsia. Nggak ada guys, serius. Lu dibohongin orang marketing, duit lu akan habis berjuta-juta, lu nggak akan sembuh-sembuh. Gue pribadi udah puluhan juta habis, lebih. Gue udah ke dokter bolak-balik berkali-kali selama 8 bulan dulu, nyembuhin lambung gue nggak sembuh-sembuh. Dan ternyata sembuhnya gara-gara apa? Cuman gara-gara gue jaga jam makan. Sama gue tahu makanan apa yang bikin kumat sama enggak. Dan untuk tahu makanan apa yang bikin kumat sama enggak, di poin keempat tadi. Jadi kamu harus cari tahu sendiri. Dan itu emang butuh waktu, tapi santai aja, ngejalaninnya santai. Dan kalaupun kumat, tenang, itu cuma kumat lambung. Oke, aman gitu, nggak akan bikin kamu mati dah. Kecuali kamu telat makan ya, agak-agak kelingan gitu ya, menyeramkan. Tapi kalau salah makan doang, cuma kembung doang guys. Kalau untuk ngilangin kamu salah makan, untuk ngilanginnya kamu bisa minum antasida atau ranitidin. Sebetulnya gue nggak boleh nyebut ranitidin ya, cuman nggak apa-apa karena banyak orang udah pakai itu. Antasida tuh seperti Proma dan kawan-kawannya. Ntar gue tulis di sini juga. Oke, terus notes. Oke, terus tadi udah cara-caranya, sekarang notes. Apa yang mesti kamu perhatikan? Nomor 1, jika sudah ada perih, ya, itu sudah berarti kemungkinan besar sudah bukan dispepsia fungsional lagi, tapi sudah dispepsia organik.